Oke, selamat pagi teman-teman di Indonesia. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi untuk mulai Bible Study. Sebelum kita mulai, apakah Kak Opin bisa berdoa untuk doa buka? Bapa yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, kami naikkan syukur banyak. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu sampai hari ini, atas kehidupan masing-masing kami. Kami merasa diberkati, dilindungi, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami di dalam segala situasi. Saat ini Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar, melanjutkan pelajaran kami tentang gereja, dan biarlah terang dari surga, jawaban dari surga boleh menjadi bagian kami. Memberkati Joy untuk menyampaikan ini, dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you, Kak. Oke, jadi kita akan lanjutkan. Kita punya pelajaran yang kita sudah tinggalkan waktu lalu. Jadi kita mau kasih dulu sedikit. Nah, ini yang waktu lalu kita sudah belajar. Kayaknya bikin yang baru aja. Oke, jadi kita lagi belajar mengenai doktrin Babylon, yaitu anggur atau doktrin yang salah. Jadi kenapa itu dibilang Babylon? Karena dia mempunyai doktrin. Dia mempunyai anggur, dan anggur itu doktrin yang palsu, yang salah. Dan salah satu yang kita sudah belajar adalah immortality of the soul. Jadi kita tulis ini. Wait a minute. Kenapa nggak jalan? Oke, ini dia. Jadi immortality of the soul itu kita tulis di sini ya, supaya kita bisa immortality of the soul itu ada terbagi dua. Ada yang mau jawab? Yang satu apa? Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Apa di sini, apa di sini? Apa di kanan, apa di kiri? Mungkin kalian bisa. Oke, jadi immortality of the soul itu dibagi dua. Satu, eternal torment of the wicked, penyiksaan kekal orang yang jahat. Ini membuat Tuhan punya karakter itu di mata manusia sangat jahat sekali. Tapi yang satu membuat karakter Tuhan Yesus sangat cinta sampai udah nggak ada keadilan. Jadi istilahnya semua orang harus diselamatkan. Mau orang mau berdosa, mau langgar hukum apapun dalam 10 hukum, pasti akan diselamatkan. Jadi dua-dua ini adalah anggur kan, ini wine, anggur. Nah, waktu lalu Lali masih ingat anggur ini membuat apa terhadap hukum? Jadi anggur ini adalah false doctrine. Jadi false doctrine ini membuat apa terhadap hukum Tuhan? Lupa. Oke, forget the law. Oke, forget the law. Cast away the law. Menginjak-injak hukum Tuhan dan mendespise, despise itu menginjak ya, sama dengan menginjak atau tidak menghiraukan akan firman Tuhan. Itu kalau kita minum anggur. Ini dia punya hasil. Nah, eternal torment of the wicked ini atau penyiksaan kekal orang-orang jahat ini membuat kita manusia mengenal Tuhan itu dengan Tuhan itu penuh kejam, penuh murka, sampai tidak menimbulkan cinta kepada Tuhan. Oke? Nah, bagaimana saya bisa keep the law of God, the commandment? If you love me, keep my commandments. Atau the law. Saya nggak bisa keep Tuhan punya commandment out of, karena Tuhan mau panis, mau ini. Itu nggak bisa, karena love di situ adalah agape. If you agape. Jadi, untuk agape Tuhan harus kenal kasih Tuhan. We love Him because He first loved us. Itu kan. Nah, eternal torment of the wicked membuat kita nggak mengenal Tuhan dengan kasih-Nya, sampai kita nggak bisa mau untuk keep Tuhan punya commandment. Nah, Ellen White bilang, Roh Nubuat bilang, banyak orang-orang Protestan nggak mau terima ini doktrin, tapi ada yang terima. Mereka lebih cenderung ke
semua harus diselamatkan. Mau orang mau keep hari Sabat kah, mau berzina kah, mau mencuri, mau membunuh, pasti semua akan diselamatkan karena Tuhan di sini penuh kasih. Satu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kiri. Dan karena Tuhan itu kasih sampai dia mau menyelamatkan semua orang, jadi istilahnya Tuhan punya karakter yang adil itu nggak ada di sini. Semua kasih, pasti masuk surga. Makanya selalu kita dengarkan, si A meninggal, dia sudah berada di bangkuan Bapa, dia sudah jadi malaikat, dia sudah. Nah, ini semua adalah doktrin immortality of the soul. Oke, jadi kita lihat semua doktrin-doktrin ini akan membuat kita untuk tidak menghiraukan, mengindahkan akan hukum Tuhan. Karena kalau semua diselamatkan, ya untuk apa lagi hukum Tuhan, ya kan? Semua harus diselamatkan, nggak perlu hukum Tuhan. Jadi makanya kan selalu bilang, oh we all under grace, bukan under the law. Masih ingat kan? Kita itu sudah diselamatkan, Yesus sudah mati. Jadi, nah ini dan lebih tertanam kepada kita itu, atau yang saya bisa lihat dalam kehidupan orang-orang Protestan, mereka lebih banyak ke sini, all must be saved. Yang eternal torment of the wicked, justru saya baru tahu waktu belajar ini. Oke, di tulisan Roh Nubuat justru saya baru tahu ternyata ada ini kotek salah satu anggur dari Babylon yang semua diselamatkan, semua masuk surga. Oh, udah sering sekali saya dengar sendiri. Oke, jadi itu so far, dan kita lagi belajar di sini, all must be saved. Nah, waktu lalu kita sudah belajar bahwa kalau ini jadi dibilang ya, Ellen White bilang sendiri atau Roh Nubuat bilang, kalau manusia, kalau gereja-gereja yang menerima doktrin ini semua must be saved, dia bilang, ini doktrin-doktrin dari anggur ini akan memperkuat kejahatan di dunia. Karena betul kan, Kak Opin Lali, kasus atau seorang semua mau bikin apa aja, istilahnya akan diselamatkan anyway. Jadi kejahatan di dunia nggak apa-apa, kamu mau 100 istri, mau 1000, lihat aja Daud atau Salomo, mereka akan bilang begitu. Nggak apa-apa membunuh, lihat aja Rasul Paulus. Jadi semua akan gunakan Alkitab untuk membuktikan bahwa is okay. Nah, kalau semua is okay dengan dosa, pasti dunia ini akan penuh dengan kejahatan. Makanya waktu terakhir kita bahas itu, dia bilang, dapatkah kita berharap sebuah pekabaran menjadi benar yang menunjukkan Babylon sebagai orang-orang Advent yang mana Tuhan telah begitu lakukan banyak hal? Neraka akan menang jika pekabaran seperti itu diterima, dan dunia akan diperkuat dalam kejahatan. Nah, waktu saya belajar ini doktrin Babylon, terus baca ini kutipan, saya baru ngerti ternyata kalau kita menerima doktrin seperti itu, dunia akan diperkuat dengan kejahatan karena hukum-hukum Tuhan nggak apa-apa dilanggar, asitoh semua akan diselamatkan. Itu kan doktrinnya. Baru saya ngerti, oh kalau kita juga sudah terima itu, yang mana semua orang akan diselamatkan, is okay melanggar hukum, toh semua ada yang mati sudah duduk di pangkuan Bapa, ada sudah menjadi malaikat, seperti itu ya. Dan dibilang kalau celaan ini katanya dilemparkan kepada gereja yang sudah jadi, kalau gereja sudah Babylon, dia bilang ini semua celaan yang dilemparkan setan atas karakter Tuhan akan muncul sebagai kebenaran. Jadi kalau kita terima doktrin itu, oh berarti Tuhan itu setan duduk pada Tuhan itu benar. Si Tuhan kan nggak adil. Betul toh, semua akan diselamatkan. Tuhan itu sangat kejam, betul toh, eternal torment sudah diterima. Semua gereja Protestan di seluruh dunia termasuk Advent akan proklamasikan hal yang sama atau doktrin yang sama. Jadi Tuhan nggak ada lagi satu gereja di dunia ini yang akan merepresentasikan dia punya karakter. Makanya di sini Roh Nubuat bilang Tuhan itu nggak bekerja dengan cara seperti itu. Oke, jadi kita lagi belajar doktrin
anggur dari Babylon. Pas belajar anggur dari Babylon, terus kita bandingkan di kutipan 1893 yang waktu itu kita tahu ceritanya Brother Stanton dengan Brother Cadwell. Mereka bilang Advent udah Babylon dan harus keluar. Nah, kalau kita baca itu statement yang Ellen White kasih kepada mereka, dan kita belajar mengenai doktrin Babylon, waktu kita compare itu dua statement itu, sekarang bisa masuk di akal, karena Ellen White lagi terangkan doktrin Babylon itu sebenarnya apa. Kalau gereja terima begini, ini akan terjadi. Nah, ini gereja Katolik dan Protestan ajar begini. Apakah kita sudah terima itu? Jadi kita sekarang lagi compare, membandingkan, istilahnya menyelidiki ini kebenaran, apakah ini sudah benar seperti itu. Nah, jadi doktrin-doktrin itu adalah kita sudah bahas ya di sini. Dia bilang satu, immortality of the soul, kedua, penyiksaan kekal orang jahat, ketiga, menyangkal adanya kehadiran Tuhan Yesus sebelum dia lahir di Bethlehem, dan keempat adalah Sunday worship. Itu adalah 4 doktrin Babylon yang dikasih oleh roh nubuat. Nah, 4-4 ini saudara dan saya harus pelajari, karena 4-4 inilah yang akan membuat gereja itu menjadi Babylon. Dan pada waktu kita proclaim loud cry, di buku Great Controversy atau Kemenangan Akhir, kita akan membuka semua dosa-dosa dari Babylon atau doktrin Babylon, karena kita harus merepresentasikan karakter Tuhan yang sebenarnya. Ini orang-orang sudah salah mengerti akan karakter Tuhan. Mengerti Tuhan itu apa, salah mengerti akan karakter Tuhan. Mereka tetap berdosa karena doktrin seperti ini. Jadi di saat itulah ada umat-umat Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan untuk memberikan kebenaran yang sebenarnya. Apalagi hari Sabat ya, itu karena itu masalah yang sangat penting di saat itu. Oke, jadi untuk itu kita akan lanjutkan sedikit untuk menyelesaikan, bukan menyelesaikan ya, untuk melihat bagaimana doktrin yang orang-orang ajarkan di mana semua akan diselamatkan. Oke, jadi waktu itu pelajarannya belum selesai. Saya mau kasih lihat pekabaran yang mereka ajarkan di mimbar-mimbar yang bagaimana semua orang akan diselamatkan sesuai dengan hubungan dengan immortality of the soul. Oke, saya akan baca dulu, nanti kita ganti-gantian ya. Oke, ini kutipan lanjutan yang kita sudah bahas, doktrin mengenai immortality of the soul. Yang doktrinnya ini, doktrin yang menyalahgunakan belas kasihan Tuhan, tapi mengabaikan keadilannya, menyenangkan hati duniawi, dan menguatkan orang jahat dalam kesalahan mereka. Ini yang semua akan diselamatkan. Ini yang bilang Tuhan itu penuh cinta, dan mereka nggak mau terima itu doktrin eternal torment of the wicked. Mereka mau yang mana Tuhan itu penuh cinta, semua akan diselamatkan karena percaya immortality of the soul. Ini ya. Nah, kita akan lanjut. Nah, sekarang saudara dan saya harus mengerti ini doktrin yang mana, apa sih yang mereka ajarkan, supaya kita tahu apa yang kita harus berikan kepada mereka. Oke? Ini dia ya. Untuk menunjukkan bagaimana orang percaya dalam keselamatan universal, menentang kitab suci, oke. I'm gonna put it here. Universal salvation. Ya, ini orang-orang yang mengajarkan bahwa semua orang ini akan diselamatkan. Oke, ini ya, kalau kalian lihat type universal salvation ini. Jadi orang-orang yang percaya mengenai universal salvation, mereka menentang kitab suci untuk mempertahankan dogma yang menghancurkan jiwa mereka. Sangatlah perlu untuk mengutip ucapan mereka sendiri. Jadi untuk yang mereka bilang semua orang akan diselamatkan, kita harus tahu ucapan mereka atau perkataan mereka. Kita harus tahu doktrin yang mereka ajarkan. Apa sih yang mereka ajarkan? Ini dia ya. Nah, jadi kita akan melihat apa yang orang-orang ajarkan yang mengaku mereka bilang universal salvation. Ini adalah
orang-orang yang mengaku atau mengajarkan bahwa semua orang akan diselamatkan. Kita harus lihat doktrin apa yang mereka ajarkan dan Alkitab di mana atau ayat di mana yang mereka kutip untuk mendukung doktrin mereka. Kita lihat sini ya. Oke. Nah, kita perhatikan dia punya cerita ini. Ini sekarang Ellen White mau kasih dia punya cerita. Oke. Di sini bilang, pada pemakaman seorang pemuda yang tidak beragama, jadi ini ada orang muda yang tidak ada agama. Dia tewas seketika karena kecelakaan. Terus ada seorang pendeta universalis. Nah ini pendeta yang universal salvation ini. Ada seorang pendeta universalis memilih sebagai teksnya pernyataan kitab suci tentang David. Oke? Iya ya, ingat. Ada orang muda dia mati karena orang muda yang tidak beragama, dia mati karena kecelakaan. Kalian harus lihat, ini Ellen White bilang, kita harus perhatikan atau kutip ucapan mereka. Apa ini pendeta bilang? Ternyata pendeta ini kutip di 2 Samuel 13 ayat 39. Nah ini pelajaran ini sangat mirip dengan yang Kak Opin sama Kak Roy bahas hari Sabat. Yang mana setan hanya kutip sebagian setengah-setengah presumption. Nah ini dia. Coba lihat ya. Dia bilang, ini katanya pendeta ini kutip ayat Alkitab 2 Samuel 13 ayat 39 dan dia bilang, ini dibilang di situ. Dia terhibur tentang Amnon melihat dia mati. Kalau bahasa Inggris, he was converted concerning Amnon seeing he was dead. Oke. Jadi ini Daud bilang dia katanya terhibur melihat Amnon karena Amnon itu sudah mati. Oke, let me ask you question, oke? Kita harap semua bisa berpartisipasi ya. Ada yang tahu Amnon ini siapa? Siapa ini Amnon? Oke, jadi ini Amnon ini, kalian ingat Amnon ini suka kepada siapa? Yang sisternya Absalom? Siapa nama saudara perempuannya Absalom? Yang Amnon suka, jatuh cinta sekali. Ada yang masih ingat namanya siapa? Oke, thank you, Li. Jadi nama sisternya itu Tamar. Ingat? Sekarang sudah mulai ingat. Jadi ini Amnon ini cinta sekali sama Tamar. Tapi Amnon dengan Absalom beda mam ya. Nah terus ini Amnon ini dia suka sama Tamar. Nah, Tamar sama Absalom satu ibu. Saking dia cinta sama sama Tamar, dia mau sama Tamar. Terus ada temannya bilang, oh kenapa temannya atau pengawalnya kita udah lupa. Yang bilang, kenapa kamu mukanya murung-murung? Oh, dia bilang, oh saya sangat mencintai Tamar. Ya udah ambil aja dia, kamu kan anak raja. Ya kan ambil aja dia. Jadi Amnon ini pura-pura dia sakit. Terus dia bilang, oh dia mau dia punya sister katanya yang mau take care sama dia. Jadi datanglah Tamar untuk take care sama si Amnon. Nah di saat itu Amnon mengungkapkan dia punya isi hati kepada Tamar. Yang mana dia suka sama Tamar. Tapi Tamar bilang, oh kalau kamu suka sama saya, bilang kepada raja, dia pasti akan kasih saya kepada kamu. Tetapi Amnon tidak mau, dia memaksa Tamar, akhirnya dia perkosa Tamar, right, di saat itu. Terus waktu Amnon perkosa sama Tamar, setelah dia perkosa sama Tamar, rasa cintanya itu berubah menjadi rasa benci setengah mati sama Tamar. Dan akhirnya dia suruh Tamar pergi kan, tapi Tamar bilang, ini kamu sudah menodai saya, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Tapi Amnon tidak mau. Dia rasa cinta sekali, tergila-gila sama Tamar, akhirnya berubah menjadi rasa benci sekali sama Tamar. Nah akhirnya apa yang terjadi? Absalom mendengar akan berita itu. Nah dia marah sekali kepada Amnon. Ya kan? Akhirnya Absalom membuat satu rencana, dia mau balas dendam sama Amnon.
Nah, kalian tahu apa yang Absalom bikin untuk dia balas dendam kepada Amnon? Dia bikin satu pesta, oke, pesta, dan dia membuat Amnon itu minum anggur sampai mabuk, dan pada saat Amnon mabuk, Amnon dibunuh di saat itu. Nah, itulah kejadian yang saya bisa ceritakan. Kalian bisa baca ceritanya ada di 2 Samuel mengenai kematian dari Amnon dan apa yang Amnon lakukan terhadap Tamar. Nah, oke, lalu Kak Sus, Kak Opin sudah bisa lihat dia punya background. Bagaimana Amnon mati? Bisa lihat backgroundnya so far yang kita ada coba share. Do you guys see the background kenapa Amnon mati? Bisa lihat? Iya. Ya kan? Oke. Nah, Iya. ya thank you. Ini cerita ini pendeta ini kutip, dia bilang, oh waktu katanya Raja Daud lihat Amnon mati, dia terhibur. Nah sekarang ayat ini dia akan gunakan kepada siapa? Seorang pemuda yang tidak beragama, yang mati tewas seketika karena kecelakaan. Right? Oke, sekarang apa yang ini pendeta mau bilang kepada orang yang mati itu? Oke, ini dia ya. Dia kutip, ingat, dia kutip 2 Samuel 13 ayat 39. Oke, dia bilang. Ini pendeta ini masih lanjut. Ini pendeta bilang, oh saya sering ditanya, kata pembicara, bagaimana nasib mereka yang meninggal dunia dalam dosa? Mati mungkin dalam keadaan mabuk, mati dengan noda merah kejahatan yang tidak dibersihkan dari jiwa mereka, atau mati seperti pemuda ini yang meninggal, tidak pernah membuat pengakuan atau menikmati pengalaman beragama. Aduh, jadi sekarang pendeta ini universalis berkata, dia kan suka ditanya, jadi bagaimana nasib? Oke, orang-orang mau tahu nasib. Bagaimana orang kalau meninggal? Dia meninggal dalam dosa, lo ingat, dia meninggal dalam dosa, mungkin dalam keadaan mabuk, masih dalam penuh kejahatan, atau mati seperti pemuda ini yang tidak ada pengakuan agama. Ingat kan, dia tidak ada agama, pengakuan agama. Terus pendeta universalis bilang gini, oh kami puas dengan jawaban kitab suci. Kami puas dengan kitab suci. Jawaban mereka atau kitab suci itu akan memecahkan masalah yang mengerikan itu. Nah, jadi ini pendeta bilang, oke, kalian punya pertanyaan, kitab suci akan jawab, dan jawabannya itu akan sangat memuaskan. Oke? Dan kalian lihat ini pendeta bilang. Contoh ini, Amnon sangat berdosa, iya kan? Bukankah Amnon itu dia memperkosa Tamar, dan dia mabuk, dia dibunuh makanya dia mati. Jadi ini pendeta bilang, Amnon ini sangat berdosa. Dia tidak bertobat. Dia mabuk dan dia dibunuh saat mabuk. Betul kan? Nah, terus pendeta ini bilang, oh itu Daud kan itu adalah seorang nabi Tuhan. Ya kan? Nah ini karena Daud nabi Tuhan, dia pasti sudah tahu apakah akan baik atau tidak baik bagi Amnon di dunia yang akan datang. Jadi istilahnya ini pendeta mau bilang, ini Daud ini nabi, dia sudah tahu apa yang akan terjadi kepada Amnon karena dia seorang nabi. Dia tahu apa yang akan terjadi di dunia yang akan datang. Nah ini pendeta ini bilang. Terus ini lanjut ya. Apakah ungkapan hatinya? Jadi apakah ungkapan hati dari Raja Daud? Nah, dibilang di sini. Ini yang Daud bilang katanya. Jiwa Raja Daud ingin sekali pergi kepada Absalom. Karena dia terhibur tentang Amnon melihat dia telah mati. Waduh, jadi oke, ini Amnon sudah mati. Raja Daud terhibur. Dia bilang, he was converted concerning Amnon, seeing he was dead. Dia terhibur ya, converted karena Amnon ini sudah mati. Oke, jadi ini Raja Daud terhibur walaupun Amnon itu orang pemabuk, dia memperkosa sisternya,
dia dibunuh, dan dia mati. Jadi tapi Daud sangat terhibur melihat waktu dia mati. So far kalian bisa ngerti, so far dia punya cerita yang ini pendeta mau bilang, tapi kita harus lihat ya dia punya isu apa. So far kalian bisa ikuti dia punya jalan cerita, yang mana ini orang-orang yang mempertahankan doktrin immortality of the soul. Bisa Joy. Oke, puji Tuhan ya. Oke, jadi kalau begitu, kita lihat apa kira-kira yang waktu Daud lihat Amnon, dia terhibur itu bagaimana istilahnya? Istilahnya apa dia punya konklusi? Oke, apa dia konklusi waktu Amnon itu mati dan Raja Daud terhibur? Oke, kita kasih terus ya karena ini dalam satu cerita. Oke. Nah, terus dan apa kesimpulan yang bisa disimpulkan dari bahasa ini? Oke. Jadi karena Daud lihat Amnon mati dan dia terhibur, apa kesimpulannya? Oke, ini dia. Bukankah penderitaan yang tiada akhir tidak menjadi bagian dari keyakinan agamanya? Jadi bukankah penderitaan yang tiada akhir tidak menjadi bagian dari agamanya? Kalau kita lihat di sini adalah penderitaan yang tiada akhir itu talking about eternal torment of the wicked. Jadi eternal torment of the wicked ini nggak menjadi bagian dari agamanya. Oh, oke. Di sini oke, kami mengerti. Demikianlah kami mengerti. Dan di sini kita menemukan argumen kemenangan yang mendukung hipotesis yang lebih menyenangkan, lebih tercerahkan, dan lebih baik tentang kemurnian dan kedamaian universal tertinggi. Oke, jadi itu eternal torment of the wicked nggak menjadi bagian dia. Tetapi ini argumen yang ini pendeta mau bawakan di sini, ini adalah lebih menyenangkan katanya. Lebih menyenangkan, lebih cerah, lebih baik tentang kemurnian dan kedamaian. Jadi ini pendeta mau kasih mengenai Amnon ini. Dia terhibur melihat putranya telah meninggal. Oke, jadi ini Raud terhibur melihat Amnon meninggal. Meninggal. Dan mengapa demikian? Sekarang tanya, kira-kira kenapa sih Daud terhibur waktu Amnon meninggal? Bukankah Amnon itu pemabuk? Dia itu memperkosa sisternya. Kenapa Raja Daud terhibur? Mengapa demikian? Ini jawabannya dari pendeta itu. Karena dengan pandangan nubuat, dia dapat melihat ke depan, ke masa depan yang gemilang, dan melihat bahwa putranya itu jauh dari semua pencobaan, dibebaskan dari perbudakan, dan disucikan dari kerusakan dosa. Dan setelah dia dibuat cukup suci dan tercerahkan, lalu diterima ke dalam persekutuan roh-roh yang telah naik dan bersukacita. Aduh, wow. Jadi Amnon itu mempunyai masa depan yang gemilang, dia sudah jauh dari pencobaan, dibebaskan dari perbudakan, dari dosa, dia disucikan, dia dibuat cukup suci, lalu dia diterima. Oke, di bahasa Inggris lebih ngeri ya, dia punya bahasa dia admitted to the assembly of ascendant and rejoicing spirits. Kalian lihat ini spirits. Makanya, ini immortality of the soul akan menuntun kita ke pelajaran apa? Spiritisme atau spiritualism. Ini pelajaran yang immortality of the soul ini akhirnya akan menuntun orang ke spiritisme, dan akhirnya di akhir zaman, setan itu akan menyerupai orang-orang yang sudah mati. Terus dia akan bangkitkan, dia nggak akan bangkitkan, dia akan menyerupai. Misalnya Kak Opin punya tante sudah meninggal, atau kita punya opa, oma sudah meninggal. Dia akan membuat supaya orang-orang itu kelihatan seperti wajah, raut muka, suaranya seperti orang-orang yang meninggal itu. Dan orang-orang yang meninggal itu, dia akan bikin sama seperti misalnya kita punya om-opa meninggal, dan orang yang seakan-akan sudah bangkit itu akan mau bilang bahwa hukum Tuhan itu sudah diganti.
dari hari Sabat ke hari Minggu. Itu yang akan setan bikin di akhir zaman, saudara-saudara. Nah, kalau kita nggak grounded atau tidak grounded itu tidak benar-benar ya dalam kita punya pendirian mengenai atau nggak tahu mengenai doktrin-doktrin seperti ini, kita bilang orang yang the very elect, orang-orang yang terpilih pun akan disesatkan oleh apa yang akan setan bikin nanti. Dia akan turunkan api dari langit, ya kan, ini spiritisme ini, dan dia akan membuat hari Sabat sudah diganti ke hari Minggu. Makanya ini ajaran-ajaran ini yang doktrin dari Babylon ini akan dikasih kepada orang-orang supaya pas hari akhir zaman, ini orang sudah mati, ternyata dia punya roh ini yang datang dan berbicara kepada kita bahwa hukum Tuhan sudah diganti dari hari Sabat ke hari Minggu. Ini ya, nanti di ujung-ujungnya. Jadi semua doktrin-doktrin Babylon, kita selalu lihat kan ada alfa dan omega. Alfanya immortality of the soul, omeganya juga setan akan bikin begitu untuk menipu seluruh dunia. Dan banyak yang akan percaya itu, saudara-saudara. Gara-gara apa? Doktrin immortality of the soul. Makanya kita harus tahu ini doktrin dan bisa mempertahankan di Alkitab. Itulah sebabnya 144.000 harus mengerti doktrin ini dan bisa mempertahankan. Dan salah satu ajaran yang harus kita tahu dengan persis itu adalah state of the dead. Atau keadaan orang yang sudah mati itu apa. Harus lihat di Alkitab dan bisa kasih, karena kita harus kasih kepada orang-orang juga yang mana state of the dead ini keadaan orang yang sudah mati. Kita harus terangkan kepada orang-orang supaya orang-orang juga tidak tertipu dengan ajaran yang akan setan kasih atau penipuan yang akan dia kasih di akhir zaman. Oke, kita baca terus ya, nanti kita kasih kesempatan kalian. Oke, terus dia bilang orang ini Amnon katanya akan diterima dalam persekutuan roh-roh yang telah naik dan bersukacita. Terus langsung dia bilang, penghiburan satu-satunya adalah bahwa dalam pemindahan dari keadaan sekarang yang berdosa dan menderita. Jadi ini kan dia bilang siapa namanya, David was comforted kan, terhibur kan. Jadi kenapa David terhibur? Dia bilang karena penghiburan satu-satunya adalah bahwa dalam pemindahan dari keadaan sekarang yang berdosa dan menderita, kan Amnon berdosa. Anaknya yang tercinta telah pergi ke tempat di mana napas paling mulia, Roh Kudus, akan dicurahkan ke atas jiwanya yang gelap, di mana pikirannya dibukakan kepada hikmat surga dan kesukaan-kesukaan besar dari kasih yang kekal. Dengan demikian dipersiapkan dengan keadaan yang disucikan untuk menikmati perhentian dan persekutuan dengan warisan surgawi. Can you guys imagine? Jadi ini jawaban dari pendeta universalis atau pendeta universal salvation yang dibilang, ini Amnon Daud terhibur karena anaknya ini akan pindah ke tempat di mana napas paling mulia Roh Kudus akan dicurahkan kepadanya kepada jiwa yang gelap, pikirannya terbuka, hikmat surga akan datang, dan kesukaan besar dari kasih yang kekal. Kemudian dia akan dipersiapkan dengan keadaan yang disucikan. Jadi dia itu akan disucikan. Oke. Kemudian karena dia sudah disucikan, akan diterima oleh roh-roh. Kemudian dia akan menikmati perhentian dan persekutuan dengan warisan di surga. Kesimpulannya apa? Lali mau bikin dosa apapun, Li, silahkan, Li. Go ahead. Karena nanti akan disucikan. Nanti roh suci akan menghembuskan kepada Lali, dan Lali dari dosa yang gelap akan mendapat pikiran yang dibukakan, hikmat dari surga, oke? Dan akan diubahkan, mempersiapkan keadaan yang suci untuk menerima warisan kita di surga. Makanya itulah sebabnya Daud terhibur karena dia melihat Amnon sudah mati, Amnon yang memperkosa sisternya
suka minuman-minuman keras sampai dia dibunuh oleh Absalom, tapi dia akan masuk di dalam kerajaan surga. Dan ini adalah ajaran-ajaran atau doktrin yang telah dibuat yang diajarkan oleh pendeta-pendeta universalis, dan ini adalah salah satu doktrin dari anggur dari Babylon yang mana immortality of the soul. Oke, sebelum kita lanjut dia punya keterangan, apakah kalian ada tambahan atau pertanyaan sampai di sini mengenai immortality of the soul? Oke, sudah oke sampai di situ. Oke, kalau tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita akan lanjut. Apakah Kak Opin bisa baca kutipan seterusnya yang dalam pemikiran? Ini masih dalam Great Controversy ya. Kerinduan segala kerinduan. Dalam pemikiran ini, kita dapat mengerti dan mempercayai bahwa keselamatan ke surga tidak bergantung kepada apa yang kita perbuat di dunia ini. Baik kepada perubahan hati sekarang ini, maupun kepada kepercayaan atau pengakuan keagamaan saat ini. Oke. Jadi Kak, kita punya keselamatan. Oke, jadi dari kesimpulan yang pendeta itu ambil, nah ini yang Ellen White bilang ya. Boleh silakan Kak Opin, if you wanna comment this paragraph. Lanjut. Oke. Jadi kalau dalam pemikiran ini yang sudah dikasih oleh pendeta universalis ini, bahwa keselamatan ke surga nggak tergantung apa yang kita perbuat. Kita mau berdosa kah, kita mau bikin apapun di dunia ini, it doesn't matter. Karena baik kepada perubahan hati sekarang ini maupun kepercayaan atau pengakuan keagamaan saat ini nggak istilahnya doesn't matter ya. Jadi kita punya keselamatan itu nggak tergantung dari apa yang saya percaya saat ini, apa yang saya bikin saat ini, nggak tergantung, karena immortality of the soul, semua orang akan diselamatkan. Seperti itu. Oke, lanjut Kak. Kasih habis aja ini kutipan ini. Silakan. Demikianlah yang mengaku itu. Demikianlah yang mengaku pendeta Kristus, mengulangi kebohongan yang diucapkan oleh ular di Taman Eden. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Ia menyatakan bahwa orang-orang berdosa yang paling buruk, pembunuh, pencuri, dan pesinas sudah mati, akan dipersiapkan untuk masuk ke bahagian kekal. Oke, silakan Kak. Kalau baca ini maksud apa ya? Ini kan begini yang kita tahu. Mungkin ini dasar daripada saudara-saudara dari Protestan yang ini yang Ellen White bilang. Ellen White bilang ini sampai sekarang ini, Joy. Iya, betul. Sampai sekarang ini dia begini. Oh ya, asal percaya saja, orang sudah pasti diselamatkan. Percaya saja kepada Kristus. Apapun bentuk kematian kita, apapun bentuk perbuatan kita, segala macam. Jadi kita akan tetap masuk surga asal percaya saja kepada Kristus, apapun bentuk kematian kita. Nah, waktu di funeral, khotbahnya Bapa yang kekasih ada di surga, anak yang kekasih ada di surga, segala sesuatu. Nah, ini mungkin koneksinya. Iya, betul Kak. Exactly, betul itu, betul. Nah, ini yang terjadi saat ini, dan pemahaman itu sangat kental di saudara kita yang di Protestan saat ini. Kebetulan keluarga kita kan Protestan semua. Itu Joy, itu aja sih Joy. Iya, betul itu Kak. Jadi kalau orang, makanya tadi yang saya bilang tadi, yang eternal torment of the wicked, saya nggak pernah dengar sebelumnya. Kali ini. Ya Kak? Dari mana? Sorry. Ya. Jadi eternal torment of the wicked itu kita nggak pernah dengar sebelumnya sampai kita belajar mengenai anggur Babylon. Tapi yang
orang yang semua akan diselamatkan itu udah sering kita dengar ya, yang mana pendeta-pendeta Kristus yang mengaku mereka mengulangi kebohongan di Taman Eden yang bilang kamu you shall not surely die. Jadi kamu mau berdosa, mau bikin apapun, mau pembunuh kah, pencuri, pesina, mau apa-apa, itu akan sesudah mati akan dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Makanya ini anggur dari Babylon ini yang kita sudah bahas itu adalah dia itu akan membuat orang lupa akan hukum Tuhan atau cast away the law atau melupakan atau menginjak-injak akan firman Tuhan, yang mana yang untuk apa lagi ada hukum, toh kita mati akan diselamatkan dalam kerajaan surga kok. Jadi kalau kita pun terima doktrin ini, Lucifer juga akan menuntut Tuhan, yang mana dia juga pembunuh karena dia father of bapak pembunuh, bapak segala orang pendusta, dia juga akan tuntut dirinya untuk masuk dalam kerajaan surga. Oke, jadi ini adalah salah satu doktrin dari Babylon. Oke, ada yang mau kasih tambahan di sini atau pertanyaan sampai di kutipan yang Kak Opin tadi baru bahas? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi di sini ada kasih satu ayat di mana di 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 kan tadi pendeta itu bilang kalau mau bikin apapun enggak apa-apa, kan kita akan masuk dalam kerajaan surga anyway, ya kan? Jadi dia hanya kutip 2 Samuel 13 ayat 39. Ingatkan itu dosa presumption itu, yang mana hanya kutip satu ayat, tidak lihat secara keseluruhan dari pasal itu menceritakan seperti apa, hanya kutip satu ayat, terus dari ayat itu bikin kesimpulannya sendiri. Akhirnya dari kesimpulannya sendiri itu ternyata tidak sesuai dengan cerita satu pasal atau pasal sebelumnya. Dia bikin kesimpulan sendiri, akhirnya membuat orang-orang minum anggur dari Babylon itu, sampai orang-orang pun menerima, oke, it's okay, kita mau bikin apa-apa, yang penting kita kalau mati akan masuk dalam kerajaan surga. Sampai orang sudah tidak menghargai lagi, sudah tidak mau untuk mengingat akan hukum Tuhan, karena ngapain lagi hukum Tuhan, kita pasti akan diselamatkan. Ya kan? Oke, kita kasih 2 ayat yang mana membuktikan apa yang pendeta ini bilang itu salah ya, yang pendeta universalis. Di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, dia bilang di sini, tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak benar tidak akan masuk surga? Jadi tadi pendeta itu bilang, istilahnya kita punya keselamatan di surga nggak tergantung dari apa yang kita bikin sini. Mau berdosa kah, mau beragama kah, mau apa kayak, doesn't matter. Semua akan masuk surga. Tapi di 1 Korintus 6 ayat 9 bilang, orang yang tidak benar itu nggak akan masuk surga. Jadi orang benar itu yang nggak masuk surga itu orang apa? Nah, terus dia bilang, jangan tertipu. Oke. Ini jangan tertipu, orang yang tidak benar tidak akan masuk surga. Orang yang benar itu apa? Orang yang bercabul, orang penyembah berhala, orang pesina, ini idolaters, effeminate ini banci, yang kayak perempuan, orang-orang yang akan abuse mereka dengan sesama laki-laki, oke? Terus orang pencuri, orang yang suka mengingini, orang yang pemabuk, orang yang suka mencerca, orang pemeras, tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, sedangkan ini Amnon, dia mati karena dia mabuk. Dia sengaja dikasih mabuk oleh Absalom, karena dia itu bercabul atau memperkosa sisternya, si Tamar. Dan tadi pendeta bilang itu is okay, kamu bikin apa, nggak apa-apa, kamu akan masuk dalam kerajaan surga. Atau karena Raja Daud melihat Amnon sudah meninggal, dia terhibur, jadi dia bikin kesimpulan bahwa lihat tuh, Raja Daud kan terhibur karena dia tahu apa yang akan terjadi kepada Amnon. Dia akan masuk dalam kerajaan surga, akan diterima oleh roh-roh. Tetapi itu hanya satu ayat, dia tidak lihat ayat-ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya atau ceritanya apa.
dan tidak compare dengan ayat-ayat yang lain yang mana kejahatan atau dosa seperti ini nggak ada di dalam kerajaan surga. Dan itu adalah satu kebohongan yang setan gunakan melalui pendeta-pendeta yang sudah dikasih contoh tadi, pendeta universalis, yang mana Amnon itu dalam keadaan berdosa, dia akan diselamatkan. Oke? Oke, kita lanjut ya, karena tadi tidak ada pertanyaan. Lali bisa baca dia punya kutipan ini, Li? Yang dari manakah pemutar balik Alkitab ini? Kalau bisa dengar? Bisa. Ya, oh ya. Dan dari manakah pemutar balik Alkitab ini menarik kesimpulannya itu? Sebuah kalimat yang menyatakan penyerahan Daud kepada dispensasi Tuhan. Oh ya, providence ya, pemelihara itu. Jiwa Raja Daud ingin sekali pergi kepada Absalom karena dia terhibur tentang Amnon melihat dia telah mati. Kepedihan hatinya telah diredakan oleh berlalunya waktu. Oke, tunggu Li. Kiranya beralih dari yang Halo, bisa dengar? Halo? Bisa dengar, Li? Mati, Noli, kita nggak bisa dengar. Jadi, ini yang Ellen White akan tulis ini keterangan yang mana waktu Raja Daud punya hati, kenapa dia terhibur? Apakah kira-kira seperti yang diterangkan oleh pendeta itu atau apa? Nah, kita lihat yang ini yang Lali mau bahas ya. Kenapa itu Raja Daud punya hati converted? Ya, ini yang Lali akan baca. Oke, Li, go ahead, kepedihan hatinya. Oh ya. Kepedihan hatinya telah diredakan oleh berlalunya waktu. Pikirannya beralih dari yang mati kepada anaknya yang masih hidup. Hilang dengan sendirinya melalui takut akan hukuman yang adil atas kejahatannya. Dan inilah bukti bahwa Amnon yang bersetubuh dengan adiknya dan yang mabuk segera setelah meninggal diangkut ke tempat yang berbahagia. Di sana untuk dimurnikan dan dipersiapkan untuk persahabatan dengan malaikat-malaikat yang tidak berdosa. Suatu cerita dongeng yang menyenangkan, disesuaikan dengan tepat untuk menyenangkan hati manusiawi. Ini adalah doktrin setan sendiri dan berhasil baik mencapai tujuannya. Harus kita kaget bahwa dengan pengajaran seperti itu, kejahatan akan bertambah-tambah. Oke. Go ahead, silakan. Iya, jadi ini sudah jelas sih. Mungkin ini yang menyebabkan orang-orang yang bunuh diri ya. Jadi kalau iya, ada di bawah dia keterangan ya, itu. banyak masalah bunuh diri langsung ke surga kan. Itu memang doktrin setan sekali yang yang pakai ini. Jadi memang ini kenapa salah satu anggur Iya. karena mengerikan dia punya akibat ya. That's right. Dia punya akibat adalah membuat orang itu untuk tidak mau melihat akan hukum Tuhan dan mereka mau bikin apa saja is okay. Akhirnya toh akan masuk di dalam kerajaan surga. Ya kan? Jadi dia bilang hati Raja Daud itu terhibur karena Amnon itu walaupun dia sudah mabuk, dia bersetubuh dengan adiknya, ya kan? Dia akan diangkut ke tempat yang berbahagia, dimurnikan. Selalu Ellen White ulang-ulang dari tadi itu ya. Dan dipersiapkan dengan persahabatan malaikat-malaikat yang tidak berdosa. Jadi dia bilang, ini katanya satu cerita dongeng yang akan menyenangkan hati manusia. Dan ini adalah doktrin setan sendiri dan berhasil. Jadi ini setan kasih doktrin ini berhasil masuk di dunia-dunia Protestan. Ya kan? Karena di pekabaran malaikat kedua, gereja-gereja Protestan itu jatuh gara-gara they have wine, anggur ini. Anggur ini nggak bisa dilepaskan kepada mereka. Dari mereka tetap memegang anggur ini. Makanya ditanya, apakah kita kaget dengan pengajaran seperti ini bahwa kejahatan akan bertambah-tambah? Of course. Kenapa kita harus kaget? Karena mau bikin apa aja isoke ko asito akan diselamatkan. Jadi kalau orang mau tambah-tambah berdosa, kita nggak perlu kaget karena sudah diajarkan di mimbar-mimbar bahwa kamu bikin apa saja pasti akan diselamatkan. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan?
kita udah tinggal satu kutipan ya, kita sudah selesai dengan bukan selesai, ada dia punya lanjutan mengenai ini, tapi untuk immortality of the soul yang Joy. Iya, silakan Kak. Go ahead Kak. Bukan menghakimi, tapi bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam dosa seperti Amnon kan? Maksudnya dia memang dibunuh ya, dan dia dalam mabuk. That's right. Nah, sekarang ini kan yang kita bahas tadi dari tetangga kan, orang mau mati apa aja ada di sebelah kanan Bapa sekarang, ada di surga. Itu kan pemabuknya. Jadi tidak ada kayak, oh dia berdosa lalu dia. Lalu keadilan Tuhan di mana? Itu satu pertanyaan kan, kalau pernyataannya begitu. Betul. Yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang mati dalam kejahatan? Kalau kita sih, ini cuma kita pemikiran mungkin salah. Ini tidak menghakimi orang yang mati kan. Kita berpikir bahwa kalau orang yang mati dalam kejahatan ya tidak diselamatkan. Patokannya adalah penjahat di sebelah kanan Kristus. Nah, sebelum dia mati dia bertobat. Di situ ukurannya dia diselamatkan. Tapi kalau kita dalam keadaan mabuk, bawa mobil, lalu kecelakaan dan mati, di mana kesempatan kita bertobat minta ampun? Nggak ada. Atau bagaimana dengan yang mati kecelakaan? Mungkin ya susah juga sih bilang tidak hidup dalam dosa, karena semua manusia berdosa kan. Tapi pemikirannya bagaimana? Maksudnya ya nggak harus dipikirkan lah, karena itu urusan kan. Tapi muncullah terbersit di pikiran, gimana orang berdosa itu mati, apakah mereka diselamatkan nanti atau memang tidak sama sekali ya? Oke, jadi itu aja Joy. Ya, thank you Kak. Jadi pertanyaannya Kopin itu adalah jawabannya adalah gini, untuk mereka mau selamat atau tidak Kak, orang sebagai manusia itu tidak bisa menghakimi, karena penghakiman itu ada di tangan Yesus ya. Sudah jelas itu ada di ayat-ayat Alkitab. Judgment itu judge itu Tuhan yang akan judge. Tetapi prinsipnya adalah gini, orang itu akan dijudge, dihakimi sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tetapi apa yang dia lakukan itu pun harus sesuai dengan terang yang dia terima. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia tahu bahwa contoh lah di Alkitab, dia tahu bahwa hari Minggu itu adalah memang hari perhentian. Dan dia tahu itu sungguh-sungguh, dia ikut dengan sungguh-sungguh, karena dia nggak tahu mengenai terang hari Sabat. Tetapi kalau terang hari Sabat sudah diberikan kepada dia mengerti, tapi dia tetap memelihara hari Minggu, jiwanya itu sudah dipertanggungjawabkan. Nah, untuk sekarang orang mau mati, of course kalau dia mati dengan kecelakaan karena mabuk, seperti yang orang yang mati yang di pendeta ini kasih, ya dia namanya juga mabuk, berarti dia pilih untuk minum anggur, sedangkan minum anggur itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu ya. Nah, jadi makanya ya silakan Li, ya go ahead. Oh sorry, jadi kalau misalnya ini kan kita dihakimi sesuai dengan pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita tahu, misalnya kalau saya mati saya akan diselamatkan, terus misalnya kita bunuh diri kah atau memang apalah, tapi kita tahu pengetahuan begitu, apakah kita akan diselamatkan? Jadi Lali tahu kalau membunuh atau bunuh diri itu tidak berdosa, seperti itu Li? Iya, akan sama seperti yang pendeta khotbahkan itu, dan mereka umat-umat Tuhan percaya soal itu misalnya ya. That's right. Nah itu dia Li, yang kita tahu itu adalah kita itu akan dihakimi sesuai dengan terang. Jadi saya nggak bisa mau bilang iya atau enggak, karena yang harus hakimi itu Tuhan sendiri. Yang saya hanya bilang itu, iya betul. Iya kan Li, maksudnya yang kan orang itu dijudge kan, kayak masih ingat itu ada gambar orang berdiri di depan 10 hukum itu kan, orang akan dihakimi sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Tetapi kita pun dihakimi walaupun dengan hukum Tuhan, tetapi apakah istilahnya terang itu sudah sampai ke saya atau tidak? Karena contohnya William Miller, dia masuk surga enggak? Ellen White bilang. Saya mau tanya, William Miller.
William Miller, come on. Dia masuk surga atau enggak, William Miller? Nah, itu yang... Thank you Kak Opin ya. Jadi itu William Miller itu dia akan diselamat. Kalian baca itu Ellen White punya kutipan ya. Yang mana makanya dia itu menolak pekabaran mereka 3 hari Sabat karena terpengaruh oleh teman-temannya. That's the reason why Tuhan izinkan dia untuk istirahat. Jadi William Miller itu akan diselamatkan, oke, karena nanti kita kasih kutipannya supaya kalian bisa lihat. Maksudnya ini hanya satu prinsip yang mana terang yang kita terima itu kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita terima. Oke, walaupun dia belum memelihara hari Sabat, tetapi dia dihakimi sesuai dengan terang yang dia ada di saat itu. Dan banyak juga pionir-pionir kita dulu yang mungkin sebelum health reform masuk, mereka masih makan makanan yang haram, tapi mungkin di saat itu hanya terang itu yang mereka terima. Jadi Tuhan menghakimi sesuai dengan terang yang kita tahu dan kita hidupkan. Karena Tuhan tahu kalau saya kasih another light kepada orang ini pasti akan terima. Karena apa? Terang-terang yang sebelumnya dia kasih, dia terima dan lakukan dengan sepenuh hatinya. Seperti itu. Makanya untuk soal keselamatan, mau hilang, mau apa, oh man, that is not kita punya duty untuk mau judge siapa yang mau hilang, siapa yang mau selamat. Kita punya duty adalah cari kebenaran Tuhan dan ikut kebenaran itu, bukan untuk si A mau selamat, si B mau selamat, si A mau hilang. No, karena kita pun tidak tahu dia punya kedalaman hati, kita pun tidak tahu dia punya pergumulan, dia punya kehidupan sehari-hari, kita nggak tahu. Kita hanya bisa lihat dari luar. Oh, ketemu orang ini mengalami hal A, B, C, D. Kita judge-nya hanya dari situ. Di dalam kesehariannya, lubuk hatinya, pikirannya, apa yang dia alami, dia struggle. You don't know, I don't know. Kita nggak bisa judge. Hanya Tuhan yang bisa judge. Seperti itu. Jadi itulah Kak yang kita bisa bilang tadi ya, yang mana dia mau mati, dia mau diselamatkan. Saya nggak tahu dia mau selamat atau enggak. Yang saya tahu adalah apakah dia sudah turut terang yang dia sudah terima atau enggak. Nah di saat itu dia mati, itulah yang Tuhan akan pertanggungjawabkan nanti. Gimana Kak Opin? Tadi Kak Opin ada batanya, jadi coba. Iya, Joy. Sudah, Joy. Ya, oke. Iya. Thank you. Oke. Jadi ini kutipan terakhir yang kita mau share di sini. Yang tadi Lali sudah bilang. Jadi orang yang itu akan bunuh diri. Ya, mereka akan bunuh diri kalau ajaran seperti ini akan diterima. Karena apa? Lebih baik mati langsung ke surga kan daripada di dunia ini. Ini ya yang dibilang di sini. Kita lanjut. Jika benar bahwa jiwa semua orang langsung pergi ke surga saat meninggal, maka lebih baiklah kita mati daripada hidup. You know what? Kalau ini ajaran yang betul, yang mana pendeta-pendeta ajarkan, yang pendeta universalis, yang of course yang sudah menerima anggur ini, you know what? Kalau ini pun kebenaran Tuhan, lebih baik saudara saya mati. Karena apa? Ngapain saya hidup di dunia ini? Udah ada corona, ada malah bencana alam di sana-sini. Istilahnya kan, I don't know what's gonna take place in the future. Lebih baik saya mati, langsung ke surga, men. Bukankah itu satu hal yang, wow, sudah saya mati, besok saya di surga. Saya di surga, saya lihat di bawah. Kak Opin, kasihan sekali Kak Opin masih struggle dengan ini. Oh, kasihan sekali mereka lagi dilanda virus corona yang katanya di bulan Maret atau bulan apa akan lebih ganas. Kita akan kasihan lihat nonton kita dari atas, lihat kalian di bawah. Lebih baik saya meninggal daripada saya hidup. Iya kan? Semua orang akan pergi ke surga, habis meninggal gimana? Lebih baik kita mati daripada hidup. Itu orang akan pikir. Terus lanjut sini ya. Banyaklah orang dengan kepercayaan ini akan mengakhiri hidup mereka. Setan bilang, yang penting kamu melanggar hukum Tuhan. Forget the law, jangan membunuh. Sekarang kamu membunuh diri sendiri. Setan akan kasih kekecewaan dalam hidup, penderitaan dalam hidup.
Terus mereka ingat, aduh, ini saya dengar pendeta A bilang kalau mati akan langsung ke pangkuan Bapa, akan langsung ke surga. Ngapain saya menderita? Lebih baik saya bunuh diri, saya akan langsung ke surga. Itu kan? Terus jika dilanda kesusahan, kebingungan dan kekecewaan, nampaknya cara yang paling mudah ialah mengakhiri hidup ini dan naik ke tempat kebahagiaan sempurna di dunia yang kekal. Waduh, betul, di surga itu bahagia. Ngapain saya hidup di dunia ini? Kalau doktrin ini diterima, mendingan semua mati langsung ke surga. Waduh, ngapain kita di dunia ini harus capek-capek? Misalnya, oh kenapa harus mau country living, kenapa mau harus kerja, kenapa harus begini, begitu. Saya punya hidup penuh kekecewaan, lonely, depressed, bingung, susah. Lebih baik saya bunuh diri langsung ke surga. Nah, ini dia ya yang setan bikin kita punya, kan anggur ini bikin orang sempoyongan, bikin orang nggak bisa berpikir dengan benar, nggak bisa, firman Tuhan sudah nggak bisa masuk, hukum-hukum Tuhan udah nggak tahu lagi apa emang apa sih perlu lagi hukum Tuhan seperti itu, karena kita mati langsung ke surga kok. Jadi gitu ya, makanya itu yang dibuat oleh anggur Babylon yang kita sudah bahas selama ini, yang ada dua, immortality of the soul sama eternal torment of the wicked, yang mana ini akan, karena ini Tuhan itu sangat cinta, jadi dia menghilangkan dia punya keadilan, oke? Dan akhirnya ini ajaran ini semua akan menuntun ke spiritisme, spiritualism, ini dia ya, dia punya ajaran ini. Kalau eternal torment of the wicked akan misunderstand the character of God. The character of God. Jadi mereka bilang ini Tuhan kejam, oke, penuh dengan balas dendam. Jadi di sini tidak ada love, tapi kalau di sini penuh dengan love tidak ada keadilan. Kalau di sini hanya punishment di sini. Jadi terlalu ekstrim ke both side. Satu, Tuhan itu kasih sampai kita mati masuk surga. Satu itu Tuhan penuh kejam sampai orang-orang tidak mengerti akan kasih Tuhan. Orang-orang tidak mau menurut ataupun menurut karena ketakutan. Dan ini setan, eternal torment of the wicked, Ellen White kasih bahwa setan menuntun orang-orang untuk tidak setia lagi kepada Tuhan. Kalau di sebelah kanan menuntun orang-orang untuk melakukan apa saja, yang penting mereka mati akan masuk ke surga. Oke, jadi ini adalah pembahasan yang waktu lalu kita mau pingin selesaikan meeting kemarin itu, tapi belum sempat selesai dan kita akan hanya stop di sini. Nanti kita lihat in the future dia punya dia punya ini kan the beginning, dia punya alpha kan, thou shalt not surely die, immortality of the soul. At least saudara dan saya sudah bisa dapat bayangan, oke? Apa yang ajaran immortality of the soul yang semua orang akan diselamatkan. Eternal torment of the wicked, kalian sudah bisa dapat bayangan apa yang apa sebenarnya yang dilakukan untuk ajaran ini untuk membuat kita salah mengerti akan karakter Tuhan. Jadi kita akan bahas nanti dia punya omega ya, omega spiritisme, dan kemudian kita harus bisa membela ini semua immortality of the soul dengan state of the dead. Sebenarnya kalau orang itu kalau sudah mati apakah dia ke surga atau apa? Di Alkitab bilang. Oke? Dan nanti kita akan bahas yang eternal torment of the wicked mengenai hellfire, dia punya semuanya itu, dan kita harus betul-betul bisa buktikan di dalam Alkitab ya, kalau bisa Alkitab dan Alkitab, karena kalau mau kasih ke orang-orang luar nanti you cannot use spirit of prophecy, seperti itu ya. Tapi kalau kita butuh spirit of prophecy 1-2 kutipan, nggak apa-apa, tapi harus kebanyakan dari Alkitab untuk bisa buktikan, karena ini adalah doktrin dari Babylon yang kita harus berikan kepada orang-orang mengenai kebenaran akan firman Tuhan. Oke, jadi
So far itu dia punya planning yang akan kita bahas di sini. Nanti habis itu menyangkal kehadiran Tuhan Yesus sebelum dia lahir di Bethlehem dengan fall Sabat atau hari Minggu. Dan hari Minggu sebenarnya sudah sangat dibahas di pekabaran malaikat ketiga ya yang kita sedang bahas hari ini. Tapi ada kutipan-kutipan yang kita ingin share kepada saudara-saudara mengenai hari Sabat. Oke. Stop.